Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Shalom, selamat malam. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, di acara KKR malam hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, bentuk kami di ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di waktu apapun kami belajar, Tuhan berkati kami. Tuhan urapi kami dimanapun kami berada, seperti Tuhan mengurapi kami dan juga dimanapun jemaat berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar dan kami siap dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, malam hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas nilai seseorang ditentukan oleh apa? Apa yang Tuhan nilai buat hidup kita? Di sebuah desa pesisir tinggallah seorang nelayan tua disebut bernama Pak Usman. Ia memiliki sebuah kompas tembaga kuno. Seperti ini kompas. Saudara terkasih tahu. Peninggalan almarhum ayahnya. Kompas ini sudah tua. Kacanya sedikit retak dan permukaannya kusam. Suatu hari seorang kolektor barang antik dari kota melintas di dermaga tersebut. Melihat kompas tersebut tergeletak di atas perahu Pak Usman. Sang kolektor langsung tertarik. Pak, kompas ini menarik sekali. Saya beli 5 juta rupiah, bagaimana? Tawar sang kolektor. Bagi warga desa, kompas itu cuma sampah berkarat yang harganya nggak sampai 50 ribu. Mungkin di pasar loak begitu. Namun sang kolektor melihat nilai sejarah dan keunikan kompas ini, sehingga berani menawar harga yang sangat tinggi. Pak Usman tersenyum, menggeleng. Maaf nak, kompas ini tidak dijual. Sang kolektor kaget. Loh kenapa Pak? Angkanya sudah sangat mahal. Untuk kompas tua yang kacanya sudah retak ini. Pak Usman memegang kompas itu dengan lembut. Bagi Bapak, kompas ini nilainya 5 juta. Karena antik. Bagi orang pasar nilainya cuma 50 ribu. Tapi bagi saya, kompas ini nggak bernilai Pak. Kemudian Pak Usman bercerita bahwa puluhan tahun yang lalu ketika ia masih muda dan melaut bersama ayahnya, kapal mereka dihantam badai dahsyat sehingga nggak kelihatan arahnya. Karena itu kabut dan gelap, kehilangan arah di tengah malam yang luar biasa gelap gulita. Tanpa patokan bintang pun atau bulan pun nggak ada. Maupun cahaya dari pulau nggak ada. Ayah Pak Usman hanya mengandalkan kompas tembaga ini untuk menuntun mereka menembus ombak hingga akhirnya berhasil pulang dengan selamat. Seringkali saya melihat kompas ini, saya ingat keberanian papa saya dan mengingat untuk selalu pulang ke rumah. Ujar Pak Usman pelan. Harga bisa dipatok dengan uang, tetapi kenangan dan rasa aman yang diberikan kompas ini tidak ada label harganya. Ini bicara apa? Bicara nilai, bicara harga. Sesuatu barang bisa tidak punya harga. Sesuatu barang bisa sangat bernilai sehingga tidak bisa dinilai dengan uang. Bagaimana kita belajar pada malam hari ini? Bagaimana kita belajar tentang harga atau price atau nilai, value. Kalau harga, bicara jumlah uang yang kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu. 50 ribu, 5 juta. Tapi nilai, seberapa penting bermanfaat atau berarti barang itu terhadap suatu kehidupan kita. Harga adalah apa yang kita bayar, sedangkan nilai adalah apa yang kita dapatkan. Malam hari ini kita belajar harga kita di mata Tuhan. Bagaimana harga atau nilai seseorang manusia di mata Tuhan. Kita mau belajar harga yang sudah Tuhan bayar. Apa harga kita? Atau harga nilai kita berapa? Nah, malam hari ini kita mau belajar hal itu. Belajar dari Nuh.
Saudara tahu Nuh, cerita Nuh ini sudah sangat kita kenal dari kecil sampai kita dewasa. Ketika kita memikirkan Nuh, biasanya yang terlintas di benak kita adalah bahtera. Kita membayangkan bangunan raksasa, hewan-hewan yang masuk ke dalamnya, dan hujan turun. Ketika hujan turun berhari-hari terjadi air bah yang menutupi bumi. Namun ada satu hal yang sering kita lewatkan oleh banyak orang. Selama kurang lebih 100-120 tahun. Di Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, Nuh membangun bahtera sambil memperingatkan dunia yang telah dipenuhi kekerasan, kerusakan moral, dan kejahatan yang terus-menerus. Sudah bisa baca di Kejadian 6 ayat 5, 11-12. Tahun demi tahun dia berkhotbah. Tahun demi tahun Nuh bekerja. Tahun demi tahun orang-orang memperhatikan Nuh. Mereka melihat bahtera itu semakin besar. Mereka mendengar peringatannya. Mereka menyaksikan imannya. Di Kejadian 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sezaman itu. Ketika lama dia memberitakan Injil, membangun itu. Ternyata yang selamat berapa orang? Hanya 8 orang. Ketika air bah itu akhirnya datang, hanya 8 orang yang diselamatkan. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Mari kita pikirkan hal itu. Ketika keberhasilan diukur dari hasil yang terlihat, banyak orang saat ini mungkin akan menyebut pelayanan Nuh sebagai kegagalan. Tidak ada yang bertobat, tidak ada kebangunan rohani, tidak ada bangsa yang dimenangkan. Tetapi Alkitab tidak pernah menggambarkan Nuh sebagai orang yang gagal. Apa kata firman Tuhan terhadap Nuh? Kita ambil dari 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Saya ulangi, pemberita kebenaran itu ialah Nuh. Dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah di atas dunia orang-orang fasik. Mengapa? Nuh tetap disebutkan sebagai pemberita kebenaran. Karena ukuran keberhasilan menurut Allah berbeda dengan ukuran keberhasilan menurut manusia. Contohnya bagaimana? Manusia menghitung jumlah ketika kita ketemu orang. Berapa hartamu? Bagaimana suamimu? Anak? Berapa cucumu? Kalau sudah sepuh, biasanya yang ditanya itu cucu. Berapa rumahmu? Kerja apa? Manusia menghitung jumlah. Tetapi Allah menghitung kesetiaan. Kesetiaan saudara dan saya. Lagi, manusia mencari hasil. Kamu sudah ikut Yesus, hasilmu apa? Melayani, hasilmu apa? Kamu dari gereja, dapat apa? Kamu melayani Tuhan, dapat apa? Tetapi Allah mencari ketaatan. Manusia berfokus pada apa yang terjadi di sekitar Nuh. Di sekitar Nuh apa yang terjadi? Ada pertobatankah? Ada penghasilankah? Tetapi Allah berfokus pada apa yang terjadi dalam diri Nuh. Kembali di Kejadian 7 ayat pertama tadi dikatakan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Tuhan melihat benar Nuh di hadapan Tuhan. Bukan dari keberhasilan, bukan dari apa. Pencapaian terbesar Nuh bukanlah membangun sebuah bahtera. Pencapaian terbesarnya adalah hidup bergaul bersama Allah. Mari kita dalami lagi. Bagaimana penilaian, bagaimana Nuh dihargai oleh Tuhan. Yang pertama adalah hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh itu adalah orang benar dan tidak bercela. Sebelum masalah datang, sebelum air bah datang, Nuh itu sudah bergaul dengan Allah. Nuh orang benar dan tidak bercela. Taat ketika sebelum diberi tugas sama Tuhan. Saudara baca di Kejadian 7 ayat 4. Dia taat. Dan punya hubungan intim dengan Tuhan. Sebelum semuanya terjadi. Makanya Nuh disebut hidup bergaul dengan Allah.
Yang pertama adalah hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, punya iman dan taat. Mari kita baca Ibrani 11 ayat yang 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Iman dan taat. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini bicara iman dan taat. Bagaimana iman dia percaya yang belum kelihatan. Dan taat dari iman dia taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ketika Nuh mulai membangun bahtera, belum ada air bah. Tidak ada bukti yang terlihat. Tidak ada awan badai. Tidak ada tanda bahwa akan turun penghakiman yang sudah sangat dekat. Semuanya tampak biasa. Namun Nuh lebih mempercayai firman Tuhan daripada apa yang dapat dilihat oleh matanya. Sudahkah kita anak-anak Tuhan seperti Nuh, punya iman dan taat? Itulah iman yang sejati menurut firman Tuhan. Iman bukanlah percaya karena keadaan masuk akal, kelihatannya oke, oh masuk di akal. Iman adalah percaya karena Allah telah berfirman. Kita percaya, dan percaya. Siapapun bisa percaya setelah hujan mulai turun, bisa. Tapi Nuh percaya ketika langit masih cerah, masih aman. Siapapun bisa percaya ketika penghakiman sudah terlihat. Wah, sudah akhir zaman banyak terjadi bencana. Tetapi Nuh percaya ketika peringatan Allah masih tampak jauh. Karena itulah kitab Kejadian berulang kali menekankan ketaatan daripada Nuh. Kita baca Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Taat. Ia hanya mempercaya Allah dan melakukan apa yang diperintahkannya. Inilah harga yang Tuhan lihat. Dunia di sekeliling menolak untuk mendengar. Nuh memberitakan firman, tapi menolak. Tetapi Nuh tidak pernah berhenti percaya. Budaya di sekitarnya semakin rusak. Kekerasan, kekejaman di sekitar Nuh. Tetapi Nuh tetap berjalan bersama Allah. Hidup benar dan tidak bercela. Tadi dikatakan, hidup benar dan tidak bercela. Bergaul dengan Allah. Dan ini yang terjadi di sekitar kita. Bisakah kita hidup benar dan tidak bercela ketika dunia ini semakin rusak? Nah, apa yang kita pelajari dari Nuh? Mungkin inilah pelajaran yang banyak kita butuhkan. Mungkin saudara sedang berdoa bagi seseorang yang belum berubah. Sampai orangnya dipanggil Tuhan, tetapi tidak pernah bertobat. Oh, aku gagal. Aku sudah berdoa buat dia supaya dia bertobat. Sampai dia meninggal, nggak bertobat. Mungkin saudara membagikan kebenaran Allah kepada seorang yang selalu menolak. Ayo ikut Tuhan, menolak. Sampai saat ini belum menerimanya. Mungkin saudara sedang melayani dengan setia di gereja, tetapi tanpa ada penghargaan. Mungkin saudara sedang mengajak bertobat di keluarga, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun mau mengenal Tuhan Yesus. Mungkin saudara sedang menanti mujizat Tuhan dan bertanya-tanya mengapa belum melihat hasilnya. Tetap begini-begini aja. Ingatlah kisah Nuh. Tanggung jawab kita semua, tanggung jawab saudara dan saya adalah tetap setia. Hasilnya itu urusan Tuhan. Bahwa di mata Tuhan, iman sebenarnya itu adalah kesetiaan jauh lebih berharga daripada keberhasilan yang tampak di mata dunia. Firman Tuhan mencatat beberapa tokoh lain yang memiliki pola hidup yang sama seperti Nuh. Nanti kita bahas di ibadah yang lain. Mereka dipanggil untuk menyampaikan pesan yang gak populer, melayani tanpa melihat hasil yang besar, dan tetap setia meskipun tanpa tanda-tanda perubahan sementara di dunia ini dan sekitarnya pun menolak mereka. Contohnya Yeremia, Yeskiel, banyak lagi. Nah ini, mari kita belajar. Yang pertama tadi, berhidup bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, iman dan taat. Yang ketiga, kesetiaan. Nuh menginjil selama puluhan tahun hingga ratusan tahun. Dia nggak patah semangat dan lari dari Tuhan. Tetap setia.
Ketika kita merasa lelah dalam pelayanan doa, dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan, doa, pelayanan diakonia, pelayanan apa, atau kebaikan kita belum membuahkan hasil. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meminta kita dan saudara untuk menjadi sukses. Tuhan hanya meminta saudara untuk menjadi setia. Inilah nilai atau harga yang Tuhan mau buat kita semua. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Yang 5 menghasilkan, yang 3 menghasilkan. Ketika yang menghasilkan itu datang, apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan sendiri menutup perumpamaan itu tentang hamba-hamba yang setia itu. Baiklah itu, hai hamba-hambaku yang baik dan sukses. Oh, ternyata tidak. Ayo kita baca. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi baik dan sukses, tetapi baik dan setia. Jika Nuh menghadapi cemooh dari seluruh dunia, kesetiaan saudara dan saya untuk tetap setia berdoa dan tetap percaya, meskipun belum ada tanda-tanda jawaban, adalah persembahan yang sangat harum di hadapan Tuhan. Alangkah indahnya ketika Tuhan sendiri berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Suatu sukacita yang besar ketika kita diajak masuk dan turut dalam kebahagiaan itu bersama Tuhan. Ketika diketahui bahwa kita adalah baik dan setia. Mari kita hidup bergaul dengan Allah. Punya iman dan taat dan tetap setia. Itu nilai yang dilihat, harga yang dilihat oleh Tuhan terhadap diri kita. Bukan kesuksesan, bukan pencapaian manusia. Biarlah Tuhan yang menilai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah belajar. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan. Meskipun dilihat manusia belum berhasil. Tapi kami percaya. Kami punya iman. Apa yang kami kerjakan. Tuhan sendiri yang menilai. Tuhan sendiri yang menghargai kami. Kami ingin dipanggil, masuk dan turut dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi hamba yang baik dan setia. Hamba-Mu selesai berbicara, berbicara terus dalam tiap hati kami. Tuhan berkati ibadah ini, Tuhan berkati jemaat dimanapun berada, supaya dengan firman Tuhan ini kami dikuatkan dan kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.